Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, idza nahaitukum bi syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya khafillah, sahabat Sultan yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian kesempatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Allah kasih kesempatan, kita menyadari itu sebagai kesempatan, kemudian kita manfaatkan waktu itu dengan serius sebelum ajal tiba. Nah, kita memanfaatkan seluruh waktu yang diberikan Allah untuk mentaatinya. Ya khafillah, dalam satu bab yang diberi judul oleh Syekh An-Nawawi Dimashqi, Babul Wara' wa Tarki Syubhat, yaitu bab wara'. Ya, insyaallah kita akan kaji bab ini, yaitu Babul Wara' wa Tarki Syubhat. Artinya bab wara' dan meninggalkan syubhat. Apa itu wara'? Al-wara' secara bahasa, ya, al-war'u lughatan at-taqwa. Jadi sebenarnya makna wara' itu mirip makna takwa. Gitu. Jadi secara bahasa al-wara' huwa at-taqwa. Ini secara bahasa. Atau wal kaffu anil maharim, atau menahan diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wara' secara istilah, al-wara'u istilahan huwa ijtinabus syubhat. Padahal temanya ini ada lafadz wa tarki syubhat. Jadi makna wara' dan syubhat ini meninggalkan syubhat nggak jauh-jauh beda, ya, nggak jauh-jauh amat. Hampir sama maknanya. Cuma memang tetap di sana ada perbedaan. Makanya di sini dijelaskan al-wara' huwa, wara' adalah ijtinabus syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Meninggalkan semua yang syubhat karena takut akan terjerumus ke dalam yang haram. Nah, meninggalkan syubhat ini adalah karena takutnya kepada Allah. Dia meninggalkan syubhat dalam rangka agar jangan sampai jatuh kepada haram. Dia ingin memelihara kehormatan agamanya dan ketika dia masuk ke dalam syubhat, maka dia telah dekat terhadap yang haram. Nah, insya Allah kita akan sampaikan hadisnya. Tapi sebelum masuk pada hadis-hadis yang disampaikan oleh Syekh An-Nawawi dalam bab ini, Syekh An-Nawawi menyantumkan dua ayat. Yang berarti ayat ini sangat terkait dengan hadis-hadis yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah surat An-Nur ayat 15. Beliau di sini menyebutkan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ini sebenarnya ayat lengkapnya begini. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ini terkait dengan penyebaran informasi bohong. Maka di sini dikatakan oleh Allah, wa tahsabunahu hayyinan. Engkau mengira bahwa menyebarkan berita bohong itu hayyinan, sesuatu yang biasa, sesuatu yang kecil, hayyinan. Wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal itu, yang menyebarkan berita dusta itu merupakan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kita anggap kecil, padahal di sisi Allah besar. Jadi seperti ungkapan, jangan kau lihat besar kecilnya maksiat, tetapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Ya kan gitu. Nah, bagi orang yang senantiasa menjaga kesehatan imannya, dia takut kalau melakukan kemaksiatan baik kecil maupun besar. Karena mau kecil mau besar, maksiatnya kepada Allah, begitu. Nah, makanya jangan lihat besar kecilnya maksiat, tetapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Ayat berikutnya,
Syekh Nawawi menyantumkan ayat inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengawasi. Artinya dalam keadaan bagaimanapun Allah senantiasa mengawasi kita. Dalam keadaan ramai, sendiri, dalam keadaan ya di pasar, di kantor, di rumah, dimanapun Allah senantiasa mengawasi kita. Artinya mengawasi gerak-gerik amal kita, juga gerak-gerik amal hati kita. Artinya tidak ada yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ikhafillah, hadis yang pertama. Wa 'anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, dan sungguhnya yang haram pun jelas. Ya, jadi Rasul tegaskan yang halal juga terang benderang. Ya innal halala bayyin wal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram juga sudah jelas, begitu. Kemudian Rasul lanjutkan wa bainahuma mushtabihat, dan yang di antara keduanya enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya. Nah, itu namanya kalau bahasa kita apa ya? Masih remeng-remeng gitu ya. Wa ma bainahuma atau bainahuma mushtabih. Nah, sesuatu yang tidak jelas disebut dengan syubhat. Jadi misalnya ya, suatu saat kita temukan satu persoalan depan kita, bisa terkait makanan, bisa terkait perbuatan, ya, bisa terkait dengan keputusan-keputusan hukum. Ya, ini halal apa haram. Ya, terus kita putuskan. Oh, kalau ini kayaknya nggak jelas nih. Mendingan kita langsung milih ini syubhat. Nah, gitu saja. Jadi antara halal dan haram disebut syubhat. Nah, kemudian Rasul lanjutkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang tahu tentang urusan syubhat ini kebanyakan dari manusia. Jadi kebanyakan manusia berdasarkan hadis ini tidak tahu tentang urusan yang syubhat ini. Famanittaqas syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, menjaga diri dari syubhat, istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia sesungguhnya telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Artinya dari sisi agama dia nggak cacat. Artinya dari sisi agama dia tidak nampak ceroboh. Contoh-contoh begini ya. Orang yang alim, yang kita sebut ulama, ketika dia mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyimpang, itu biasa langsung jatuh derajatnya. Artinya kehormatan dirinya jatuh. Contoh ada ulama mengatakan atau memfatwakan karena kepentingan dunianya, ada ulama mengatakan mengucapkan selamat hari Natal itu boleh. Padahal secara ilmu yang sudah kita kaji, bahkan dia sendiri juga bisa jadi mengetahui hal itu, dia telah mengeluarkan fatwa, statement. Padahal dia punya ilmu itu haram. Kemudian dia menyatakan di luar ilmunya, maka otomatis ya dia sudah jatuh dari sisi keilmuannya tadi. Kehormatannya sudah jatuh. Baik kehormatan dia dari sisi karena dia beragama, dari sisi agamanya, atau kehormatan dirinya dari sisi dia itu nggak warok gitu. Nah, kita bisa menyinggung warok. Artinya orang ini nggak warok lagi. Atau apalagi tadi jelas-jelas haram gitu lah. Kalau jelas-jelas haram itu sudah termasuk menyimpangan. Ini bukan syubhat lagi. Atau ada ya mungkin kita pernah temukan ya orang yang begitu mudahnya menganggap semuanya halal. Padahal belum diteliti kehalalannya. Itu juga kurang hati-hati. Ya. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan di sini barang siapa yang membebaskan dirinya dari syubhat, menghindari, dia akan menyelamatkan kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Dari sisi agama dia terhormat, dari sisi kehormatan pribadinya juga dia terhormat. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang menjerumuskan dirinya kepada yang syubhat, dia nekat. Ya, ini halal, ini haram, nggak jelas. Kemudian tahu dia di syubhat, nggak jelas. Tapi halal. Langsung dia putusan, halal. Nah, keputusan seperti ini keputusan yang sebenarnya bisa mengurangi kehormatan seseorang, ya. Maka dijelaskan di sini,
Waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang menjerumuskan diri dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan binatang ternaknya, yang mengembalakan kambingnya misalnya, ya, itu di perbatasan wilayah larangan. Ya, kita bisa umpamakan ketika ada lapangan luas, di sana ada tempat pengembalaan, kemudian kanan kirinya itu ada pagar-pagar, ya, yang pagar itu juga ada tanaman-tanaman yang itu sebenarnya bukan milik umum, tapi ini milik pribadi, punya orang. Nah, kalau kita memelihara, menggiring kambing kita ke arah yang dekat dengan wilayah batasan yang haram tadi, maka dikhawatirkan kambing ini akan memakan eh, sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk dimakan oleh kambing itu. Bukan wilayah itu wilayah yang haram. Nah, seperti itu Rasul mengibaratkan penggembala yang membawa gembalanya kepada tempat yang dekat kepada yang wilayah larangan tadi. Kemudian Rasul lanjutkan, yushiku an yarta'a fihi. Jadi dikhawatirkan kambing-kambing yang dikembalakan tadi akan memakan sesuatu yang berada di wilayah yang diharamkan tadi, yang terlarang tadi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap penguasa, ya, setiap raja itu punya wilayah, punya batasan wilayah. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah batasan Allah adalah wilayah, batasan Allah adalah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, itu batasan. Jadi kalau sudah dekat kepada yang haram, ya sudah, itu batasnya di situ. Jangan dekati situ, ya. Kemudian Rasul lanjutkan, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwa pada setiap jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah itu adalah segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik mudghah ini, segumpal darah ini, maka seluruh tubuh ini menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak mudghah ini, maka fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi dalam tubuh kita ini ada hati. Jika hati ini benar menuntun kita kepada kebenaran, jika hati kita ini salah atau buruk, maka akan menuntun kepada keburukan-keburukan. Nah, nanti juga ada bab atau hadis yang menjelaskan tentang kita ini diminta oleh Rasul untuk bertanya kepada hati kita. Minta berfatwa pada hati kita ketika kita memutuskan perkara. Nah, biasanya perkara yang yakin, kemudian kita tidak ada takut, tidak ragu terhadap pelaksanaannya, maka lakukan itu. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada hadis berikutnya. Nah, hadis ini, iwafillah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, itu muttafaq alaih, rawayahu min turukin bi alfadin mutaqaribah. Jadi hadis ini ternyata banyak yang meriwayatkannya, ya, dengan lafaz-lafaz yang memang saling berdekatan, artinya hampir sama maknanya walaupun redaksinya sedikit berbeda. Ini hadis yang pertama. Ya. Yang kedua adalah wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit thariq. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menemukan satu butir kurma di jalan, ya. Wajada tamrotan fit thoriq. Ini juga menjadi dalil kalau kita nemu sesuatu di jalan, ya, yang sifatnya kecil, ya, kayak satu kurma, satu buah, gitu ya, dan kita tidak tahu siapa yang jatuh, sebenarnya itu juga boleh. Ini nggak besar, gitu ya. Dan Rasul mengatakan begitu. Ya, nanti dijelaskan di sini. Jadi Rasul pernah menemukan satu kurma di tengah jalan. Faqala, kemudian Rasul bersabda, laula anni akhaufu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Sekiranya aku tidak takut bahwa ini harta sedekah yang jatuh itu, ya Rasul ternyata khawatirnya kurma tadi merupakan bagian dari harta sedekah. Sedangkan Nabi dan keluarganya tidak boleh memakan harta sedekah. Bahkan suatu saat pernah Nabi SAW melihat Hasan, ya, cucunya itu memakan kurma sedekah, langsung disuruh melepeh, suruh ngeluarin lagi. Kita dilarang untuk memakan harta sedekah. Jadi Nabi dan keluarganya tidak boleh memakan harta sedekah.
Nah, Nabi menemu kurma ini, satu kurma ini, dengan beliau mengatakan sekiranya aku tidak khawatir kurma ini adalah harta sedekah, aku pasti akan memakannya. Jadi hukum asalnya boleh bagi yang lain nemu satu kurma gitu ya, terus kemudian dimakan tidak apa-apa. Apalagi misalnya ada pohon-pohon yang begitu menjulang ya, kemudian banyak dahan-dahannya itu yang menghasilkan buah itu masuk ke wilayah umum. Itu sebenarnya boleh diambil atau rontoknya di wilayah-wilayah umum. Jatuh di tempat-tempat umum yang itu bukan milik pribadi ya. Kan namanya milik umum ya sampai kapanpun akan menjadi milik umum. Siapapun boleh menikmatinya, tidak bisa dijadikan milkiyatul ammah. Nah, ikhafillah azanillahu wa iyyakum, tapi Rasul enggan memakannya karena khawatir apa namanya? Ini saking takutnya gitu. Artinya Rasul sangat berhati-hati jatuh pada yang haram. Kan nggak jelas juga kan? Artinya ini apa namanya? Kurma ini kan tidak diketahui milik siapa. Dan Rasul menemukan cuma satu itu. Tapi karena Rasul takut ini harta sedekah, maka Rasul tidak mau memakannya. Karena apa? Takut kepada yang haram. Nah, ikhlas azanallahu yakum. Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Langsung hadis yang ketiga. Wa anin Nawwasi bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat Nawas bin Sam'an semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq. Yang namanya albir, ketaatan itu adalah husnul khuluq. Ini pernah kita singgung pada bab sebelumnya ya. Kita ulang lagi, albirru husnul khuluq. Yang disebut dengan albir atau ketaatan itu adalah husnul khuluq, yaitu bagusnya akhlak. Di dalam sebuah definisinya ada ulama mengatakan husnul khuluq huwa at-takhalluqu bi akhlaqis syariah wa ta'addubu bi adabillahi allati addaba bihi ibadahu fi kitabih. Jadi yang namanya husnul khuluq adalah seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beradab sebagaimana adab yang Allah ajarkan di dalam kitabnya. Jadi artinya amalan-amalan yang disebut akhlakul karimah, husnul khuluq tadi tidak boleh lepas dari ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi tidak semata-mata moral itu. Jadi semua yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari As-Sunnah, kemudian kita lakukan itu, ya kita laksanakan tadi, yang bersumber dari Quran Sunnah tadi, maka kita sesungguhnya adalah orang yang berakhlak. Jadi akhlak adalah, husnul khuluq adalah mereka yang menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak syariah. Apa namanya? At-takhalluqu bi akhlaqis syariah. Di dalam pernyataannya ulama juga mengatakan inna dina kulluhu khuluq. Sesungguhnya seluruh agama ini adalah merupakan khuluq. Nah, makanya kita sering meminta kepada Allah ketika kita bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki bentuk kejadianku ini, ya wajahku, badanku ini bagus semua, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan kejadianku, ya Engkau telah membaguskan bentuk kejadianku ini, maka baguskanlah akhlakku juga. Jadi akhlaknya baik, kemudian penampilannya baik. Padahal Allah sebenarnya tidak melihat penampilan kita. Justru yang Allah lihat adalah khuluq kita, yaitu adab-adab kita, akhlak-akhlak kita. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada seluruh manusia, dan akhlak dalam menjalankan agama ini. Nah, sebenarnya luas sekali kajian akhlak itu ya. Ikhwillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian wal ithmu, dan dosa itu adalah ya mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaikan nas. Apa namanya? Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Wal ithmu, dan yang namanya al itsm, dosa, itu adalah mahaka fi nafsika, yaitu sesuatu yang membuat engkau bimbang. Jadi ketika kita mau melakukannya ini bimbang, penuh kebimbangan, ragu, ya, yang ada dalam jiwa kita, fi nafsika wa karihta, dan engkau tidak suka an yattali'a 'alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau orang lain melihat amalmu itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini nih gampangnya gini. Ketika kita mau beramal sesuatu, hati kita menolaknya sebenarnya. Kita tidak mau melakukan itu.
Kemudian kalau kita melakukan itu, kita nggak suka orang lain melihatnya. Nah, itu namanya al-itsm, itu dosa. Tentu ini adalah bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi konteksnya adalah orang-orang yang beriman. Ya kalau orang-orang munafik, orang-orang fasikun, para orang-orang fasik, orang kafir tidak menggunakan standar ini. Mereka berbuat dosa udah biasa. Justru mereka ragu kalau berbuat kebaikan, ya kan gitu. Nah, beda. Ini tentu standar orang beriman. Jadi orang beriman itu dia bisa merasakan dengan hatinya ketika dia berbuat dosa itu hatinya ragu dan dia takut kalau orang lain melihat amalnya itu. Ya, ini penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis lagi, ini yang keempat ya, dan memang masih menjelaskan seperti yang hadis sebelumnya. Wa'an Wabisata bin Ma'badin radhiyallahu anhu, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala, pun Rasul bertanya, ajita tas'alu anil birri, apakah kedatanganmu ini untuk tanya kepadaku tentang albir, ya, tentang kebajikan, tentang ketaatan? Qultu na'am, maka sahabat Abu Sa'id tadi mengatakan, iya betul ya Rasulullah. Faqal, maka Rasul bersabda, istafti qalbak, minta fatwalah kamu kepada hatimu. Sekali lagi, ini standar orang beriman. Istafti qalbak. Jadi boleh kita minta fatwa kepada hati kita, kita bicara dengan diri kita sendiri. Boleh nggak ya? Lanjut nggak ya? Nah, kalau hati kita ternyata jangan, nggak usah lanjut, jangan lanjutkan, yang dipaksakan. Hati orang beriman begitu. Jadi boleh istafti qalbak. Tetapi ini tentu dalam masalah yang antara halal dan haram. Kalau sesuatu yang mubah, sama-sama mubah misalnya, jadi pergi nggak ya? Jadi pergi nggak ya? Itu kan antara mubah dan sama-sama mubah gitu. Artinya ini mah nggak terlalu dipertimbangkan. Ini masalahnya antara halal dan haram. Misalnya kita mau keluar kemana nih, ya sore ini, gerimis. Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Nah, terus sama-sama mubah, nggak ada urusan gitu ya. Tapi kalau urusan halal haram, ambil nggak ya? Ambil jangan ya? Ragu. Nah, ketika ada keraguan dalam hati kita untuk mengambil sesuatu, kan sudah jelas Rasul dalam hadis yang pertama tadi. Innal halala bayyin wal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, ketika dia ragu pasti ada sesuatu yang tidak jelas begitu. Halalnya belum jelas, haramnya belum jelas. Dia memutuskan, putus yang mana ini? Putuskan yang mana ini? Begitu. Nah, makanya kata Rasul, istafti qalbak. Mintalah kamu fatwa kepada hatimu. Nah, artinya minta bimbingan hatimu, tanya kepada hatimu, gitu ya. Kemudian Rasul lanjutkan sabda beliau, albirru matma'annat ilaihin nafsu, albir, amal-amal taat itu adalah yang menenteramkan jiwa, watma'anna ilaihil qalbu, dan membuat hati juga semakin tenang. Jadi menenteramkan jiwa, menenangkan hati, baik saat melakukannya maupun setelah melakukannya. Nah, ini garis bawahi, baik saat melakukannya maupun setelah melakukannya. Ketika kita ragu saat melakukannya, sudah tinggalkan. Karena biasanya setelah kita melakukan dan waktu melakukannya kita penuh keraguan, ya biasanya setelah itu kita juga akan dihinggapi kebimbangan dan kebingungan. Jadi kita minta fatwa kepada diri kita, karena sesungguhnya amal-amalan bir itu adalah yang menenteramkan jiwa, ya, menenangkan hati. Kemudian ketika melakukan perbuatan kita nggak ragu, tidak dihinggapi gundah gulana gitu, dan setelah perbuatan dilakukan itu juga tidak membuat kita tenang gitu. Contoh misalnya ada orang korupsi kan gitu. Sebenarnya waktu melakukannya dia sudah tahu ini terlarang. Nah, kemudian dia paksakan, ya. Setelah itu sampai sekarang masih nggak tenang gitu. Artinya apa? Kita jangan pernah berpikir orang-orang yang mereka biasa memakan yang diharamkan Allah itu tenang gitu. Ya, mereka tidak akan pernah tenang. Ya kelihatannya saja mungkin enak, tetapi Allah Maha Adil. Dalam hati mereka tidak akan pernah mengalami ketenangan. Ya. Dan mungkin bisa jadi akan diliputi kesusahan-kesusahan yang hanya Allah yang tahu dan Dia yang merasakannya. Dan semoga kita tidak termasuk hamba Allah yang berani meneruskan diri kita dalam kesyubhatan ini.
Kemudian Rasul lanjutkan sabda beliau, wal itsmu ma haka fin nafsi. Dan yang dosa itu, ya, yang namanya dosa itu ma haka fin nafsi, yang itu membuat ragu, membuat bimbang jiwa, wa taraddada fis sudur, wa taraddada fis sadr, dan membuat ragu hati kita. Jadi dia ada istilah jiwa dan hati. Jadi membuat hati galau, membuat jiwa juga tidak tenang, gitu ya. Itu namanya al-itsm. Wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun kebanyakan manusia itu meminta kamu untuk melakukan itu. Jadi kita sudah bertanya kepada orang, gimana tentang hal ini ya? Orang banyak udah lakukan aja, udah nggak apa-apa. Tapi hati kita menolak untuk melakukannya, tinggalkan. Jadi ikuti hati ini. Ini sekali lagi ya, ini standar orang beriman ya. Karena yang menghadap Rasul orang-orang yang beriman, dan Rasul menjelaskan kepada orang-orang beriman. Gitu. Jadi meskipun banyak orang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu itu, kemudian hati kita ragu, maka jangan ikuti orang banyak itu. Ya, ikuti hati kita. Gitu. Ya, wa'af tauka. Jadi meskipun kemudian orang-orang itu membenarkan perbuatanmu, jadi jangan kebawa orang-orang banyak itu. Ya, bisa jadi yang banyak itu batil semua. Bisa jadi yang banyak itu mengarah kepada keburukan semua. Begitu. Haditsun hasan rawahu Ahmad wa Darimi fi musnadaihima. Ini hadis hasan riwayat Imam Ahmad, Imam Darimi dalam musnad keduanya. Kita langsung saja ya. Hadis yang kelima. Sahabat Sultan yang berbahagia, wa an Abi Sirwa'ata bi kasri sin al-muhmalah. Jadi ini Abi Sirwa'ah dibacanya Sirwa'ah bukan Sarwa'ah ya, dibaca Sirwa'ah dibaca sin. Namanya adalah Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu. Namanya adalah Uqbah bin Al-Harits. Ini ada cerita menarik tentang Uqbah bin Al-Harits ini. Ini kalau dikaji secara fikihnya dalam sekali ya. Cuma kita tidak banyak menarik fikihnya dalam kajian kita pada kali ini. Jadi Uqbah bin Al-Harits ini, semoga Allah meridhoinya, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihabah bin Aziz. Jadi beliau Uqbah bin Harits ini pernah menikah dengan putrinya Abi Ihab namanya, bin Aziz. Jadi saya ulangi lagi, Uqbah bin Harits ini menikahi putrinya Abi Ihab bin Aziz. Kemudian fa'atathu imra'atun. Tiba-tiba datang seorang wanita dan dia ngaku-ngaku. Wanita ini ngaku-ngaku, faqalat, ya, dia berkata, inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha. Sesungguhnya aku telah menyusui Uqbah dan istri dan wanita yang dinikahinya tadi. Gitu. Jadi wanita ini ingin menjelaskan bahwa Uqbah dan istrinya itu Ihab bin Aziz, ya, Abi Ihab bin Aziz, putrinya itu pernah disusui oleh wanita tadi. Artinya dia sesusu, nggak boleh nikah. Sedangkan ini sudah terjadi pernikahan itu. Ya. Akhirnya Uqbah langsung lari kepada Rasulullah di sini. Tapi sebelumnya Uqbah ini mengatakan kepada wanita tadi, ma'alamu annaki arda'tani, aku tidak tahu kalau engkau pernah menyusui aku. Wal akhbaratani, engkau tidak pernah mengabarkan itu kepada aku. Artinya aku menikahi wanita tadi, putrinya Abi Ihab tadi, karena aku tidak tahu kalau dia pernah engkau susui juga. Artinya ya tidak dosa karena dia tidak tahu. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Kemudian Uqbah ini lari pada Rasulullah, ya, bergegas pada Rasulullah. Rasulullah ada di Madinah nih padahal, gitu ya. Fasa'alahu, maka dia berkata kepada Rasul tentang kejadian itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, kaifa wa qad qila. Ya bagaimana lagi, sudah dijelaskan begitu. Artinya nggak ada pilihan lain. Orang wanita sudah mengaku begitu. Artinya kalimatnya ini kalimat yang pasrah. Kaifa wa qad qila, gimana lagi? Orang sudah dikatakan begitu, akhirnya kamu mendapat kabar bahwa engkau satu susu dengan istrimu itu. Begitu. Apa yang terjadi? Fafaraqa Uqbatu wa nakahat zaujan ghairah, maka kemudian Uqbah menceraikan istrinya tadi yang dianggap susu tadi, kemudian menikah dengan wanita lain. Di dalam riwayat lain dikatakan Rasul menyuruh Uqbah untuk menceraikannya, ya. Di dalam riwayat lain juga dikatakan wa kaifa wa qad za'amat annaha
ardu'atkuma. Bagaimana lagi orang perempuan tadi sudah meyakini bahwa dia telah menyusui kalian berdua begitu. Masya Allah, ini berat sekali sebenarnya. Udah nikah ternyata ada yang ngaku-ngaku dia pernah menyusui antara kita dan istrinya gitu, antara Uqbah dan istrinya tadi. Gitu. Nah, tetapi kajian fikihnya tidak sederhana itu. Memang kelompok pertama, ulama seperti Al-Auza'i, kemudian beberapa ulama yang lainnya itu berpendapat bahwa hadis ini menjadi bukti sahnya kesaksian satu orang terkait dengan persusuan. Jadi kalau ada orang datang mengaku pernah menyusui, cukup itu diterima kesaksian satu orang wanita ini. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian ulama yang lain termasuk dari kalangan sahabat banyak yang menolak. Seperti Ibnu Abbas, kemudian Umar bin Al-Khattab, ya, Ali bin Abi Thalib menolak pendapat ini. Bahkan Umar sendiri mengatakan tidak bisa begitu. Jadi tidak diterima kesaksian satu orang. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat kesaksian terkait dengan persusuan ini hendaknya 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan, itu baru sah. Kenapa? Mereka beranggapan kalau seandainya setiap kesaksian wanita ini diterima dan itu bisa merusak rumah tangga orang. Kadang-kadang motifnya beda. Sebenarnya dia tidak pernah menyusui, cuma dia ingin merusak rumah tangga orang, bisa jadi ngaku-ngaku, dan ini sangat berbahaya. Maka perlu ada saksi untuk menguatkannya. Atau dia harus menyertakan bukti-bukti yang kuat bahwa dia betul pernah menyusuinya. Nah, begitu ya. Jadi kajian fikihnya agak dalam ini, cuma kita tidak perpanjang. Yang jelas dari sini menjadi jelas bahwa Uqbah ini hati-hati sekali. Ya masa dilanjutin gitu. Dan Umar juga mengatakan begitu dalam sebuah riwayat, dalam sebuah keterangan beliau, Umar bin Khattab mengatakan kecuali kalau mereka mau berhati-hati itu lebih baik. Padahal Umar termasuk yang menolak kesaksian satu wanita dalam persusuan ini. Tetapi Umar kemudian mengatakan ketika mereka ingin berhati-hati itu lebih baik. Nah, rupanya Uqbah ini mungkin dianggap orang yang hati-hati. Artinya daripada nanti terjadi kebimbangan, keraguan dalam menjalani rumah tangga, ya sudahlah, dihentikan saja. Dan dalam riwayat lain juga memang Rasul menyuruh begitu. Ini juga semua dalam rangka kehati-hatian. Walaupun hadis ini memang dijadikan dasar oleh sebagian ulama tentang kebolehan satu orang saksi bagi masalah persusuan itu. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan. Sahabat Sultan yang berbahagia, hadis yang ke-6. Wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala, dari Hasan bin Ali, semoga Allah meridhoi keduanya, hafidtu, Hasan mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu dan tinggalkan beralihlah kepada yang tidak meragukanmu. Jadi semua yang meragukan kita tinggalkan. Da' ma yuribuka ila ma la yaribuk. Jadi tinggalkan yang meragukan dan laksanakan yang tidak meragukan. Rawahu Tirmidzi. Maknanya adalah, ini hadis hasan, maknanya adalah utruk ma tasyukku fih wa khud ma la tasyukku fih. Jadi tinggalkan yang itu penuh dengan keraguan, ada keraguan-keraguan di dalamnya, dan ambillah yang tidak meragukanmu. Nah, ini terkait dengan keraguan, tadi diperkuat dalam hadis ini ya. Jadi itu batasan dari Rasulullah SAW. Semua yang ragukan itu tinggalkan. Ya, kalau kita ragu kemudian kita paksakan, biasanya malah tidak baik. Apalagi terkait dengan urusan halal haram. Ini ragu, ini halal atau haram. Jangan pilih halalnya, pilih haramnya kalau kita ragu begitu. Ini juga ditarik pada kesimpulan ibadah gitu. Makanya ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digeser karena keraguan. Contoh, ketika kita sholat, ya dalam sholat kita ini ragu, sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Menurut ilmunya itu harus pilih yang sedikit supaya lebih yakin. Jangan pilih yang banyak. Gitu. 4 rakaat atau 3 rakaat. 3 rakaat. 2 rakaat atau 3 rakaat. 2 rakaat. Jadi pilih yang sedikit. Memutuskannya begitu. Jangan pilih yang banyak. Nanti cepat selesai. Dan kita pilih yang banyak biar cepat selesai. Ragu. 2 apa 3 ya? 2 rakaat atau 3 rakaat? 3.
biar cepat selesai. Begitu. Kalau ragu, pilih yang sedikit, karena dengan sedikit kita yakin, gitu. Nggak mungkin kita yakin dengan 3, yakin itu dengan yang 2 tadi. Begitu pula tentang halal haram. Kalau kita ragu halal haram, ragu nih, jelas-jelas ragu gitu ya. Ya, walaupun ragu itu nggak jelas, tapi kalau kita mengalami jelas-jelas ragu, jangan pilih yang halal. Ini haram udah tinggalin aja, artinya gitu. Nah, inilah orang-orang warok. Disebut orang-orang warok adalah mereka yang ijtinabus syubuhat khaufan anil wuku'i fil muharramat. Yaitu orang-orang yang meninggalkan yang syubhat. Jadi bukan yang haram, yang syubhat. Yang syubhat saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Itulah orang warok. Nah, kita berusaha menjadi orang yang warok, menjaga kehormatan agama kita, menjaga kehormatan diri kita, dengan tidak menjerumuskan diri kita ke dalam yang syubhat. Kalau sudah tahu itu syubhat, tinggalkan. Karena bisa jadi akan jatuh ke haram. Nah, inilah orang warok. Yang syubhat ditinggalkan, apalagi yang haram. Begitu. Nah, kalau kita kan misalnya jelas-jelas haram, ya sudah, itu kan berarti jelas. Makanya kembali lagi, innal halala bayyin wal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Dan yang di antara keduanya yang belum jelas tadi, itu namanya syubhat. Dan orang-orang warok, sekali lagi, mereka akan berusaha meninggalkan yang syubhat. Tidak mau terjerumus ke dalam yang syubhat. Ikhfillah azanillah wa iyyakum. Sahabat sultan yang berbahagia, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya, Sayyidah Aisyah ini berkata, kana li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu gulam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu punya gulam. Gulam di sini artinya adalah budak, ya. Yukhriju lahul khorot, yang sering memberikan khorot kepadanya. Artinya ada jatah dari budak tadi untuk Abu Bakar. Ya. Namanya khorot, dari hamba sahaya. Nah, kemudian wakan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya'kulu min kharaji, dan Abu Bakar itu sering memakan hasil khorot dari budaknya tadi. Dan memang itu diperbolehkan, ya, memang itu hak Abu Bakar. Begitu ya. Jadi Abu Bakar ini, Said Abu Bakar ini, ya, sahabat Abu Bakar yang luar biasa ini, As-Siddiq, beliau biasa makan hasil khoros dari budaknya tadi. Faja'a yauman, tetapi pada suatu hari ini ada agak berbeda gitu ya. Faja'a yauman, maka datang lagi itu gulam tadi, budak tadi, pada suatu hari bisya'in, dengan membahas sesuatu, fa'akala minhu Abu Bakar, kemudian Abu Bakar langsung makan karena sudah biasa. Abu Bakar sudah biasa makan dari khoros yang dibawa oleh budak tadi. Nah, pada suatu hari, ya seperti biasa lagi dimakan lah. Itu memang jatah dia, gitu ya, jatah Abu Bakar, gitu ya. Kemudian tiba-tiba, faqala lahul gulam, budaknya tadi berbicara, berkata kepada Abu Bakar, tadri mahadha, tahukah engkau ya Abu Bakar apa ini? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada budaknya tadi, wa ma huwa? Memang ini apa? Ini apa memang? Faqala, maka budak tadi mengatakan, kuntu takahantu lil insanin fil jahiliyah. Aku dulu, ya, pernah menjadi tukang ramal untuk para manusia, untuk orang-orang pada masa jahiliyah. Oh, budaknya Abu Bakar ternyata pernah menjadi peramal, dukun, ya, pada zaman jahiliyah. Wa ma uhsinul kahana, pada aku tidak bisa meramal. Jadi yang aku sendiri, wa ma uhsinul kahana, aku nih tidak bisa meramal. Illa anni khada'atu, kecuali aku menipu mereka. Jadi ternyata kita dapat bocoran dari sini, semua dukun itu pasti kerjanya nipu, termasuk budaknya Abu Bakar ini. Nah, entah apa sebabnya, falakiyani fa'atoni lidzalika, tiba-tiba ada orang mengasih dia itu karena jasa dia pernah meramal itu, gitu. Jadi jasa ramal, jasa dukun, gitu ya. Kemudian dia mengasih sesuatu itu, lidzalika hadzal ladzi akaltahu, yang engkau, ya, dia memberikan kepadaku apa yang kau makan tadi, sudah dimakan sama Abu Bakar. Abu Bakar kaget, ya. Fa'adkhala Abu Bakar, maka Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, ya. Masukkan tangannya ke mulutnya, faqa'a kulla syai'in fi batni, kemudian Abu Bakar memuntahkan semua yang ada di perutnya. Kenapa? Karena takut Abu Bakar makan yang haram. Padahal kalau kita bicara fikihnya nggak sejauh ini. Ini kan saking hati-hatinya Abu Bakar. Jadi kita ambil pelajaran dari sikap Abu Bakar ini, karena rasa
apa namanya waroknya tadi. Dia nggak mau ada yang haram dalam tubuhnya, begitu. Tidak mau ada yang haram masuk dalam perutnya sampai dimuntahkan semua. Kan tidak semua isi perut Abu Bakar itu haram semua, cuma dikit tadi gitu loh. Tetapi inilah kehadiran Abu Bakar. Tetapi ikhwafillah dalam kajian fikih juga nggak seperti ini gitu. Ini pilihan Abu Bakar. Kalau kita mau memilih gitu juga boleh ya, karena kehadiran kita. Karena kita ingin menunjukkan warok kepada Allah seperti itu. Dalam kajian fikih misalnya kita nggak tahu, kemudian kita udah masuk ke dalam perut kita, kemudian ada yang ngasih tahu itu haram, tadi ada minyak babinya loh. Terus apakah kita nggak usah begitu? Terus sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang penting jangan lanjutan itu kasih aku lagi. Nah itu lain lagi ceritanya. Kalau kita minta lagi, kita nyesel, tapi kita tidak bisa berbuat apa, nggak mungkin kita belah perut kita. Nggak mungkin kita kemudian mengeluarkan, memuntahkan lagi dengan cara Abu Bakar tadi. Makanya secara fikih sebenarnya itu tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa memakan sesuatu yang kita tidak ketahui. Karena dalam kaidahnya adalah nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini menghukumi secara zahirnya saja. Ya halal, ya udah halal gitu. Ketika masuk perut kemudian ada informasi itu haram, lain lagi. Semoga Allah memaafkan begitu. Itu saking takutnya Abu Bakar pada yang haram gitu. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian membinasakan diri dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Enggak usah gitu-gitu juga, careless gitu bahasanya kalau sudah terlanjur. Ya kita nyesel iya, cuma hal-hal seperti itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Rasul sabdakan, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah telah memaafkan pada umatku al-khata', kesalahan yang enggak disengaja. Tadi kan enggak sengaja. Wan nisyan, dan lupa, sesuatu yang lupa. Ya enggak dosa lupa. Di bulan Ramadan di siang hari jam 10 makan nasi sepiring, lupa ya enggak apa-apa. Yang namanya lupa jangan dibatasi gitu. Artinya itu sudah dimaafkan oleh Allah. Ada rukhsah dari Allah SWT. Wa mastukrihu alaih, dan semua yang dia terpaksa melakukannya. Ya. Semua yang terpaksa dilakukan itu tidak apa-apa. Karena terpaksa melakukannya. Gitu ya. Nah, ikhlas azani Allah wa iyyakum. Ada dua hadis lagi. Hadis yang ke-8. Wa an Nafi' anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirina al-awwalina 4,000. Ya. Riwayat dari Nafi' bahwasanya Umar bin Al-Khattab itu pernah memberikan, artinya memberikan pemberiannya kepada orang-orang muhajirin ya, yang ikut berhijrah pada awal-awal dulu ya, al-lil muhajirin al-awwalin, orang-orang pertama hijrah, itu jatahnya adalah 4,000, yaitu 4.000. Di sini tidak ada penjelasan tentang apakah hanya 4.000 dinar atau 4.000 dirham gitu ya. Tidak ada penjelasannya. Wa farada li ibnihi 3,000 wa 500, sedangkan dia memberikan kepada putranya, kepada anaknya itu 3,5, yaitu 3.500. Kalau untuk orang lain itu 4.000, kalau untuk anaknya 3.500, artinya beda 500, dikurangi 500. Fakila, maka dikatakan kepada Umar bin Khattab ini, huwa minal muhajirin falimat naqastahu. Hai Umar, bukankah dia juga termasuk kalangan muhajirin yang hijrah di awal-awal itu? Bukankah dia juga ikut berhijrah? Kenapa engkau kurangi jatahnya? Yang lain 4.000, kenapa anakmu 3.500? Apa jawabnya Umar? Innama hajara bihi abawahu. Karena sebenarnya hijrah bapak ibunya, anaknya ngikut, ngintil gitu. Jadi tidak dihitung sama Umar bin Khattab ini. Ini alasan Umar bin Khattab dalam rangka apa? Saking hati-hatinya, jangan sampai sama-sama banget, kan dia anak kecil. Dia itu kan ngikutin kita gitu. Meskipun dia hijrah, tapi dia ngikutin bapak ibunya. Yang hijrah itu bapak ibunya. Nah, kemudian apa kata Abu Bakar lagi? Dan sama namanya Umar bin Khattab lagi mengatakan laisa huwa kaman hajar bin nafsi. Jadi dia statusnya tidak sama seperti orang hijrah dengan membawa dirinya sendiri. Hijrahnya orang dewasa atau hijrahnya yang lain itu kan memang mereka dorongan hijrah sendiri. Sedangkan anakku ngikutin aku gitu. Maka dia dapat jatahnya juga dikurangi gitu. Itu saking hati-hatinya. Kalau kita kebalik ya kan. Kalau anak kita lebih banyak jatahnya, kalau orang lain bodo amat gitu ya. Itulah kita. Jadi kalau anaknya malah dapat jatah banyak, giliran orang lain sedikit. Ini kebalik.
Justru orang lain dikasih jatah banyak, standar, jadi anaknya dikurangi jatahnya. Gitu. Kalau ada pemimpin kayak gini keren banget ya, anaknya nggak dikasih jatah kalau perlu. Ini mah bebas gitu ya. Oke, ikhwillah azanallahu wa iyyakum. Hadis yang terakhir, wa an Atiyah bin Urwah as-Sa'di sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dari sahabat Atiyah bin Urwah as-Sa'di ya. Beliau mengatakan Rasul bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Seseorang hamba itu tidak pernah sampai kepada derajat muttaqin. Nah, ini digarisbawahi. Seorang hamba itu tidak sampai kepada derajat muttaqin, orang-orang yang takwa, hatta yada'a ma la ba'sa bihi, hingga dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa. Sesuatu yang tidak apa-apa dilakukan. Hadaran lima bihi ba'sun, khawatir ternyata itu tidak boleh. Padahal hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya memang boleh. Ya kayak tadi itu loh ya. Nemu kurma di jalan, nggak jelas ini suatu atau bukan. Kemudian apa lagi? Ya kayak Umar itu sebenarnya kan boleh saja. Wong ini anaknya juga ikut hijrah. Jadi dia dapat jatah sama 4.000 juga nggak masalah. Nah, kata Rasul tidak seorang hamba itu tidak sampai derajat mutakin hingga dia meninggalkan sesuatu yang dianggap memang itu boleh, takut itu tidak boleh. Jadi ada hadaron itu khawatir ternyata itu tidak boleh. Padahal boleh, cuman dia takut kalau nggak boleh. Makanya ini kan perlu ditanya ke hati kita, ini boleh nggak ya? Kemudian kita dengan dasar ilmu kita, dengan pengetahuan kita, oh ini boleh. Setelah yakin dengan ilmunya ini boleh ya silakan. Tapi dengan ilmunya ternyata ini masih meragukan, tinggalkan. Begitu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Jadi ikhwillah azanallahu wa yakum, sahabat yang berbahagia. Demikianlah hadis ya, sekitar 9 hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya menjadi orang yang warok dan meninggalkan syubhat. Semoga kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi orang yang warok wa tarkus syubhat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.